Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Supaindriana, NIM 25021060004, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dosen pengampu Dr. Nur Wahyuning Sulistiyawati, SEMPD, saya akan membuat video presentasi mengenai interaksi dengan dunia internasional. Pendahuluan. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri dan membutuhkan bantuan pihak lain. Hal ini mendorong terjadinya pertukaran dan spesialisasi yang dalam konteks global diwujudkan melalui hubungan dan kerjasama antar negara. Kerjasama ekonomi internasional dipandang sebagai proses alokasi sumber daya ekonomi antar negara guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Setiap negara yang melakukan kerjasama internasional tentu mengharapkan hasil yang lebih baik dibanding jika hidup secara terisolasi. Perkembangan global juga menunjukkan bahwa ideologi tidak lagi menjadi penghalang utama dalam menjalin hubungan ekonomi, terbukti dari kerjasama antara negara-negara yang memiliki latar belakang sistem ekonomi berbeda, seperti negara-negara non-komunis dengan negara komunis. Fenomena tersebut menegaskan pentingnya pemahaman terhadap kerjasama ekonomi global. Oleh karena itu, bab ini disusun untuk memberikan dasar-dasar teori yang menjelaskan terjadinya fenomena tersebut, dengan fokus utama pada perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional memiliki cakupan yang sangat luas dan memberikan berbagai manfaat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat tersebut dapat dirasakan melalui peningkatan penggunaan barang, jasa, serta faktor-faktor produksi antar negara. Salah satu bentuk nyata kerjasama ini terlihat dalam perdagangan internasional. Misalnya, impor mobil dari Korea Selatan yang memungkinkan masyarakat Indonesia memperoleh kendaraan dengan jumlah lebih banyak dan harga yang relatif lebih murah. Selain perdagangan, kerjasama ekonomi juga memberikan manfaat jangka panjang melalui penanaman modal langsung, di mana pengusaha dari negara lain menanamkan modalnya untuk kegiatan industri di dalam negeri. Contohnya, pengusaha dari Amerika Serikat yang menanamkan modal di sektor industri di Indonesia memerlukan waktu beberapa tahun sebelum kegiatan produksi dapat berjalan. Besarnya arus perdagangan dan investasi antar negara tersebut menunjukkan adanya saling ketergantungan ekonomi yang kuat antar negara, yang mencerminkan pentingnya kerjasama ekonomi internasional dan mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ekonomi Indonesia merupakan ekonomi terbuka yang sangat bergantung pada kemampuan ekspor dan kebutuhan impor, di mana total perdagangan mencapai 40% dari output nasional, melebihi standar minimum 30% PDB. Sejarah ekspor kita mencatat peralihan dari sektor migas pada masa Pelita 1-3 menjadi sektor non-migas seperti hasil hutan dan tekstil sejak Pelita 4. Tingginya ketergantungan ini juga terlihat dari pertumbuhan impor yang mencapai 9,2% per tahun, di mana sekitar 95% diantaranya adalah barang modal dan bahan baku yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan kegiatan produksi di dalam negeri. Dalam skala global, kerjasama internasional sangatlah vital karena hampir 40% output dunia di perdagangan antar negara dengan pertumbuhan rata-rata 6,5% per tahun. Bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat tetap aktif dalam perdagangan internasional dengan porsi mencapai 20% dari PDB-nya. Meski secara persentase ketergantungan AS terhadap dunia lebih kecil dibanding Indonesia, secara nominal kekuatannya berkali-kali lipat. Seperti contoh, pada tahun 1995 nilai perdagangan AS mencapai 1.356 miliar dolar.
atau setara dengan 15 kali lipat nilai perdagangan internasional Indonesia pada periode yang sama. Kondisi saling ketergantungan ekonomi global terus berlanjut, bahkan beberapa dekade setelah tahun 1995 yang ditandai dengan peningkatan pesat proporsi ekspor dan impor sehingga mencapai 58% dari total PDB dunia. Secara nominal, nilai ekspor dan impor dunia juga mengalami kenaikan signifikan hingga hampir 3 kali lipat, yang mempertegaskan bahwa perdagangan internasional telah menjadi komponen yang sangat krusial dalam struktur perekonomian global. Fenomena ini menunjukkan bahwa integrasi ekonomi antar negara semakin kuat seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, Indonesia mengalami dinamika yang unik di mana kontribusi proporsi ekspor dan impor terhadap PDB pada tahun 2017 justru lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2000. Hal ini terjadi karena komponen PDB lainnya seperti konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan yang jauh lebih besar daripada sektor ekspor dan impor. Meski demikian, jumlah nominal ekspor dan impor Indonesia secara keseluruhan terus meningkat, yang membuktikan bahwa Indonesia tetap memiliki ketergantungan yang kuat terhadap hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Teori-teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional menjelaskan alasan dan cara suatu negara melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain. Meskipun hubungan internasional sudah ada sejak lama, teori yang sistematis mulai berkembang pada abad ke-17 dan disempurnakan oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Hugh Carnot. Dalam teori klasik dikenal keunggulan absolut dan keunggulan komparatif sebagai dasar terjadinya perdagangan antar negara. Salah satu paradigma awal adalah merkantilisme yang menyatakan bahwa kemakmuran negara dicapai dengan memaksimalkan surplus perdagangan melalui peningkatan ekspor dan pembatasan impor. Surplus perdagangan ini diyakini dapat meningkatkan output keseimbangan konsumsi serta membuka lebih banyak kesempatan kerja. Masalah-masalah ide merkantilisme. 1. Pandangan kemakmuran negara. Merkantilisme memandang kemakmuran negara diukur dari banyaknya uang atau logam mulia yang dimiliki. Semakin banyak logam mulia yang dikumpulkan, semakin makmur suatu negara. Konsekuensinya, surplus perdagangan yang diperoleh cenderung disimpan dalam bentuk cadangan emas. Namun, perdagangan ini dinilai kurang tepat karena surplus tersebut tidak menciptakan efek multiplikasi sebagaimana dalam teori modern, sehingga penumpukan logam mulia tidak secara langsung meningkatkan pemanfaatan aset yang menganggur. 2. Kebijakan perdagangan yang kontroversial. Merkantilisme menganjurkan kebijakan proteksi ketat dan pemberian hak monopoli kepada produsen domestik. Proteksi bertujuan membatasi impor agar pasar dalam negeri dikuasai produk domestik serta meningkatkan kemampuan bersaing dan kapasitas produksi. Namun, kebijakan ini sering menyebabkan harga produk domestik lebih mahal dengan kualitas yang tidak selalu lebih baik dibanding produksi impor. Selain itu, pemberian hak monopoli dapat menurunkan efisiensi dan inovasi karena produsen kurang termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Ide merkantilisme kembali diadaptasi oleh negara-negara kapitalis dan dikenal sebagai merkantilisme baru, neo-merkantilis. Ciri utamanya adalah memelihara surplus perdagangan yang dilakukan melalui kebijakan proteksi serta penerapan kebijakan ekonomi yang bersifat non-ekonomi. Dalam praktiknya, negara-negara barat sering menuntut agar ekspor memenuhi standar tertentu, seperti kelestarian di lingkungan, hak asasi manusia, dan kondisi kerja yang layak. Standar ini kerap dicurigai oleh negara berkembang sebagai cara menghambat ekspor NSB ke negara-negara kapitalis.
Hal ini terjadi karena banyak produk kebutuhan pokok NSB, terutama hasil pertanian, tekstil, dan elektronik sederhana, memiliki harga lebih murah dibandingkan produk sejenis dari negara kapitalis sehingga berpotensi mengganggu surplus perdagangan negara maju. Keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut dikembangkan oleh Adam Smith sebagai penyempurnaan dan kritik terhadap paham merkantilisme. Menurut Smith, upaya menciptakan surplus perdagangan melalui kebijakan proteksi dan pemberian hak monopoli justru akan mengorbankan efisiensi dan produktivitas. Perlindungan berlebihan membuat para pengusaha tidak terdorong untuk meningkatkan efisiensi dan melakukan inovasi. Akibatnya, jumlah produksi yang dihasilkan menjadi lebih sedikit, harga jual barang menjadi lebih mahal, dan kualitas produk belum tentu baik. Dengan adanya kebijakan perlindungan seperti yang dianjurkan oleh merkantilisme, pada akhirnya harus dibayar dengan menurunnya kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Sebaliknya, Adam Smith meyakini bahwa perdagangan akan mampu meningkatkan kemakmuran apabila dilaksanakan melalui mekanisme perdagangan bebas. Melalui perdagangan bebas, para pelaku ekonomi akan diarahkan untuk melakukan spesialisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi produk. Menurut Smith, spesialisasi sebaiknya dilakukan berdasarkan keunggulan absolut, yaitu keunggulan yang dilihat dari kemampuan satu negara atau produsen dalam menghasilkan barang dengan biaya produksi yang lebih rendah. Apabila biaya produksi lebih rendah, maka dengan input yang sama dapat dihasilkan output yang lebih banyak, sehingga perdagangan bebas dan spesialisasi akan mendorong efisiensi, produktivitas, dan kemakmuran bersama. Manfaat perdagangan internasional. Sama halnya dengan kasus keunggulan absolut, dalam kasus keunggulan komparatif, perdagangan baru akan terjadi apabila rasio tukar internasional lebih menguntungkan dibandingkan dengan rasio tukar domestik. Bagi Indonesia, perdagangan akan dilakukan apabila harga per unit mobil di pasar internasional lebih kecil dari 5 unit tekstil. Sebaliknya, Amerika Serikat baru bersedia menjual mobilnya apabila harga per unit mobil lebih besar dari 2,5 unit tekstil. Sebagai contoh, apabila harga mobil di pasar internasional ditetapkan sebagai 3 unit tekstil, maka baik Indonesia maupun Amerika Serikat akan sama-sama bersedia melakukan perdagangan. Apabila Indonesia ingin mempertahankan konsumsi tekstil dalam negaranya sebesar 30 unit, maka melalui spesialisasi pada produk tekstil, Indonesia dapat mengekspor 30 unit tekstil ke Amerika Serikat. Dengan harga yang berlaku tersebut, Indonesia memperoleh 10 unit mobil. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya perdagangan internasional, konsumsi masyarakat Indonesia menjadi lebih baik karena konsumsi mobil meningkat sebanyak 4 unit, yaitu dari 6 unit menjadi 10 unit. Sebaliknya, di Amerika Serikat, konsumsi mobil meningkat dari 24 unit menjadi 38 unit, sementara konsumsi tekstil menurun dari 60 unit menjadi 30 unit. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Amerika Serikat dirugikan oleh perdagangan internasional. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilihat perubahan kurva kerugian produksi PPC sebelum dan sesudah perdagangan. Ternyata baik Amerika Serikat maupun Indonesia sama-sama bergerak ke PPC yang lebih baik dibandingkan sebelum perdagangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa baik Indonesia maupun Amerika Serikat sama-sama memperoleh manfaat dari perdagangan internasional. Keunggulan kompetitif. Teori keunggulan absolut dan keunggulan komparatif yang telah dibahas sebelumnya merupakan bagian dari teori perdagangan internasional klasik, yang pada dasarnya berfokus pada sisi penawaran dan berlandaskan pada pandangan bahwa supply creates its own demand. Namun dalam praktik nyata, asumsi tersebut sulit ditemukan karena seringkali permintaan justru harus diciptakan terlebih dahulu. Penciptaan permintaan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti iklan, sistem pembelian kredit, pelayanan purna jual, serta berbagai bentuk bantuan pemerintah yang secara efektif dapat mempengaruhi selera, tingkat pendapatan, dan persepsi konsumen. Dalam dunia persaing global, keunggulan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh rendahnya biaya produksi, tetapi juga oleh keunggulan kompetitif.
Konsep keunggulan kompetitif lebih menekankan pada keunggulan suatu bangsa, bukan sekedar keunggulan perusahaan. Menurut Michael Porter, keunggulan kompetitif suatu bangsa bersumber dari berbagai faktor yang saling terkait dan mampu mendorong daya saing nasional secara berkelanjutan. Keunggulan karena faktor produksi. Keunggulan kompetitif suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Faktor-faktor tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, iptek, ketersediaan modal, serta sarana dan prasarana atau infrastruktur. Kombinasi dan kualitas faktor-faktor inilah yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan daya saing suatu bangsa di pasar internasional. Kedua, keunggulan karena faktor permintaan. Skala dan tingkat pertumbuhan pasar, baik domestik maupun internasional, merupakan faktor penting dalam menunjang peningkatan daya saing. Pasar domestik yang besar dan terus berkembang akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kapasitas atau efisiensi produksinya. Dengan semakin besarnya skala pasar, biaya produksi per unit dapat ditekan sehingga produk menjadi lebih kompetitif. Ketiga, keunggulan karena jaringan kerja industri. Penurunan biaya produksi, peningkatan kualitas produk, serta penerimaan pasar sangat membutuhkan dukungan dari industri-industri terkait. Keunggulan kompetitif Jepang misalnya tercapai melalui sinergi antara industri besar dan industri kecil. Contoh lain dapat dilihat pada produk pertanian Thailand yang memiliki keunggulan dibandingkan Indonesia, salah satu karena dukungan industri transportasi udara yang memberikan kemudahan dan potongan biaya untuk ekspor buah-buahan. Keunggulan karena strategi perusahaan dan persaingan pasar. Persaingan yang ketat antar perusahaan domestik serta minimnya perlindungan pemerintah dapat memaksa perusahaan untuk memperbaiki kondisi internalnya. Tekanan persaingan tersebut mendorong perusahaan kerja lebih efisiensi dan produktif sehingga mampu bertahan dengan pesaing di pasar global. Hubungan antar faktor produksi, permintaan, dan industri dukungan serta strategi dan persaing perusahaan saling mempengaruhi dan dikenal sebagai skema Brilliant Porter. Neraca pembayaran atau balance of payment merupakan pencatatan statistik yang merangkum seluruh transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh produk suatu negara dengan produk negara lain. BOM dapat dipahami sebagai laporan arus keluar dan masuk barang jasa serta aset-aset ekonomi dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Umumnya laporan neraca pembayaran disusun untuk periode 1 tahun. Meskipun dalam praktiknya data BOM juga sering disajikan secara triwulanan untuk memberikan gambaran kondisi ekonomi yang aktual. Struktur dasar neraca pembayaran. Bagian terpenting dalam neraca pembayaran terdiri dari neraca lancar dan neraca modal yang mencerminkan transaksi utama suatu negara dengan luar negeri. Selain itu, terdapat komponen lain yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan mengenai dinamika neraca pembayaran, yaitu neraca penyeimbangan serta selisih perhitungan statistik. Keberadaan komponen-komponen tersebut membantu memastikan bahwa keseluruhan transaksi internasional tercatat secara seimbang dan akurat. Neraca lancar. Neraca lancar merupakan bagian dari neraca pembayaran yang memberikan gambaran ringkas mengenai transaksi barang dan jasa suatu negara dan luar negeri dalam jangka pendek. Umumnya selama 1 tahun atau kurang, neraca ini mencerminkan arus keluar dan masuk barang, jasa, serta pembayaran jangka pendek dalam suatu perekonomian. Neraca lancar terdiri atas neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca non-balas jasa. Dalam neraca perdagangan ini dicatat transaksi ekspor dan impor barang, di mana suatu negara mengalami surplus apabila nilai ekspor lebih besar daripada impor, dan mengalami defisit apabila impor lebih besar daripada ekspor.
Neraca jasa mencatat ekspor dan impor jasa seperti pariwisata dan transportasi. Wisatawan asing yang menggunakan jasa hotel dan restoran di Indonesia merupakan ekspor jasa bagi Indonesia, sedangkan penggunaan jasa transportasi asing untuk pengiriman barang atau penyewaan armada penerbangan merupakan impor jasa. Neraca jasa juga mencatat pendapatan modal, yaitu pendapatan berupa dividen, bunga, sewa, dan keuntungan dari pemilikan aset di luar negeri oleh pihak asing di dalam negeri. Selisih antara penerimaan dan pembayaran pendapatan modal disebut pendapatan investasi neto. Selain itu, neraca non balas jasa mencatat transaksi tanpa balas jasa, seperti hibah antar negara atau pengiriman uang dari orang tua di Indonesia pada anaknya yang belajar di luar negeri. Surplus atau defisit neraca lancar merupakan gabungan dari negara perdagangan neraca jasa dan neraca non balas jasa yang menunjukkan posisi pembayaran jangka pendek suatu negara terhadap luar negeri. Neraca modal merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencatat pembelian dan penjualan aset-aset finansial seperti surat berharga, deposito perbankan, serta investasi langsung. Secara singkat, neraca modal mencerminkan arus masuk modal dan arus keluar modal yang terjadi selama periode tertentu, sehingga neraca ini menggambarkan arus pembayaran dan penerimaan jangka panjang suatu negara. Neraca modal dapat dibedakan menjadi neraca modal pemerintah yang mencatat arus modal di sektor pemerintah serta neraca modal swasta yang mencatat arus modal di sektor swasta atau dunia usaha. Dalam praktiknya, format pencatatan neraca modal dapat berbeda antar negara. Di Indonesia, transaksi yang berkaitan dengan perubahan jumlah aset dan kewajiban finansial dicatat dalam neraca finansial, sedangkan perubahan kekayaan negara seperti penghapusan utang pemerintah dicatat dalam neraca modal. Pada prinsipnya, neraca modal dan neraca finansial dikatakan mengalami defisit apabila arus modal masuk lebih kecil dibandingkan arus modal keluar, dan sebaliknya akan mengalami surplus bila arus modal masuk lebih besar daripada arus modal keluar. Neraca penyeimbang merupakan bagian dari neraca pembayaran yang menjelaskan bagaimana surplus atau defisit neraca pembayaran dibiayai sehingga saldo akhir BOM menjadi sama dengan nol. Misalnya, ketika Indonesia mengalami surplus BOM, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terhadap rupiah lebih besar daripada penawaran. Jika kondisi tersebut dibiarkan, nilai tukar rupiah cenderung menguat, namun di sisi lain dapat melemahkan daya saing ekspor karena harga komoditas Indonesia menjadi lebih mahal di mata uang asing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membeli mata uang asing sehingga kelebihan penawaran valuta asing dapat dinetralisir. Pada prinsipnya, jumlah surplus atau defisit neraca lancar akan diimbangi oleh neraca modal, sehingga secara keseluruhan modal neraca pembayaran sama dengan nol. Jika neraca lancar mengalami defisit, maka neraca modal seharusnya mengalami surplus dan sebaiknya. Namun dalam praktik, seringkali neraca saldo pembayaran menunjukkan surplus atau defisit yang berdampak langsung pada nilai tukar mata uang. Defisit neraca pembayaran cenderung melemahkan nilai tukar domestik, sedangkan surplus akan memperkuat. Oleh karena itu, neraca penyeimbang mencatat berbagai tindakan pemerintah seperti arus keluar masuk emas serta pembelian dan penjualan valuta asing yang bertujuan menstabilkan nilai tukar dan penyeimbangkan neraca pembayaran. Selisih perhitungan merupakan komponen dalam neraca pembayaran yang muncul akibat ketidaklengkapan informasi dan adanya transaksi ekonomi. Interaksi yang tidak tercatat. Kondisi ini menyebabkan saldo BOP secara perhitungan tidak selalu menunjukkan hasil yang seimbang. Oleh karena itu, dalam penyusunan BOP, transaksi yang tidak tercatat tersebut dimasukkan ke dalam bagian selisih perhitungan agar keseluruhan neraca tetap dapat diseimbangkan. Dalam istilah bahasa Inggris, selisih perhitungan ini dikenal dengan errors dan omissions. Pasar valuta asing dan penentuan nilai tukar mata uang. Pasar valuta asing
adalah mata uang negara lain yang digunakan dalam suatu perekonomian. Bagi Indonesia, valuta asing berarti semua mata uang selain rupiah seperti yen Jepang, ringgit Malaysia, dan ban Thailand. Mata uang asing umumnya diperdagangkan di suatu negara karena adanya hubungan ekonomi yang bersifat bilateral maupun multilateral yang relatif baik dan intensif. Oleh karena itu, mata uang negara yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan Indonesia banyak digunakan dan diperdagangkan. Sedangkan mata uang negara yang tidak memiliki hubungan ekonomi langsung cenderung tidak diperdagangkan. Nilai tukar mata uang agar dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi, mata uang asing harus memiliki harga dan dalam mata uang domestik. Harga ini menunjukkan berapa banyak satu mata uang yang harus ditukarkan untuk memperoleh satu unit mata uang lain dan disebut nilai tukar atau kurs. Sebagai contoh, apabila tukar rupiah terhadap dolar AS adalah 10.000 per dolar, maka untuk memperoleh 1 dolar AS diperlukan 10.000 dengan kurs tersebut. Barang seharga 600 dolar AS akan bernilai 6 juta dalam rupiah. Nilai tukar nominal. Nilai tukar juga dapat dinyatakan sebagai harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Jika 1 dolar AS sama dengan 10.000, maka nilai rupiah terhadap dolar AS adalah 1 per 10.000 dolar. Bentuk penulisan ini disebut nilai tukar nominal. Oleh karena itu, ketika orang menyebut kurs antara dua negara, yang dimaksud adalah kurs nominal. Nilai tukar real. Sebagai nilai tukar nominal dikenal pula nilai tukar real yang menunjukkan harga relatif barang-barang antara dua negara dan sering disebut sebagai term of trade. Nilai tukar real menggambarkan kemampuan suatu negara dalam menukarkan barang domestiknya dengan barang dari negara S lain. Misalnya, jika harga sepatu di Amerika Serikat adalah 20 dolar dan di Indonesia adalah 100.000 dengan kurs 10.000 per dolar AS, maka harga sepatu AS menjadi 200.000. Artinya per sepatu AS setara dengan 2 sepatu Indonesia. Perhitungan nilai tukar real. Secara umum, nilai tukar real dirumuskan sebagai hasil perkalian nilai tukar nominal dengan harga barang domestik, kemudian dibagi dengan harga barang luar negeri. Nilai tukar real dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran valuta asing serta mekanisme penentuan nilai tukar di pasar valuta asing. Indonesia dan perang dagang. Dalam konteks perang dagang antara Amerika Serikat dan China, ketegangan perdagangan internasional dapat menurunkan volume perdagangan global. Jarum perdagangan dan jalur keuangan menjadi saluran utama dampak perang dagang. Ekspor negara-negara yang sangat bergantung pada perdagangan internasional seperti Singapura akan lebih terpukul. Bagi Indonesia, dampak tersebut relatif lebih terbatas karena pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh permintaan domestik. Data menunjukkan bahwa rasio perdagangan internasional terhadap produk domestik bruto Indonesia hanya sekitar 30%, jauh lebih rendah dibandingkan Singapura yang mencapai sekitar 20% dari PDB. Kondisi ini membantu menjelaskan mengapa Indonesia masih mampu tumbuh cukup tinggi saat terjadi krisis global, termasuk pada krisis keuangan tahun 2008. Indonesia dan perang dagang jalur perdagangan. Dalam konteks perang dagang global, Indonesia perlu berhati-hati terhadap dampak tidak langsung yang ditimbulkan. China merupakan salah satu pusat jaringan produksi di Asia, sehingga banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, mengekspor barang setengah jadi dan bahan baku ke China. Sekitar 40% ekspor Indonesia ke China berasal dari komoditas kelapa sawit dan batu bara. Oleh karena itu, ketika pertumbuhan ekonomi China melambat, pemerintah terhadap komoditas tersebut ikut menurun dan berdampak pada kinerja ekspor Indonesia. Dampak ekonomi domestik Indonesia memperlambatan ekspor akibat perang dagang berimplikasi pada penurunan daya beli, terutama di daerah penghasil komoditas dan barang tambang seperti Sumatera dan Kalimantan. Konsumsi rumah tangga menjadi lebih lambat dan kondisi ini menyerupai situasi yang pernah terjadi pada periode 2014 sampai 2015.
Meskipun penurunan harga komoditas dan energi saat ini tidak seburuk masa tersebut, penurunan ekspor dan konsumsi berpotensi menekankan investasi, penurunan keuntungan perusahaan, serta berdampak pada penerimaan negara. Gejala pelemahan penerimaan negara mulai terlihat sejak April 2019 dan berpotensi meningkatkan defisit anggaran. Implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan defisit anggaran yang terjadi bukan disebabkan oleh ekspansi fiskal, melainkan oleh penurunnya penerimaan negara. Dampaknya bukan berupa kontraksi ekonomi, tetapi perlambatan pertumbuhan. Secara umum, perlambatan terjadi pada konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor. Namun, karena porsi perdagangan internasional terhadap produk domestik bruto Indonesia relatif kecil, perekonomian Indonesia diperkirakan masih dapat tumbuh sekitar 5% atau sedikit di bawahnya. Kebijakan jangka pendek krisis sebagai peluang. Dalam keterbatasan waktu, krisis justru dapat dimaknai sebagai peluang. Perang dagang mendorong investor global untuk merelokasi investasi dari Cina ke negara lain agar tetap dapat mengakses pasar Amerika Serikat. Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini dengan menarik penanaman modal asing. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui percepatan revisi daftar negatif investasi, penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan terkait pesangon, serta penyederhanaan perizinan dan konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketegangan global dan jalur keuangan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina diperkirakan tidak hanya terbatas pada perdagangan barang, tetapi juga meluas ke sektor lain, termasuk persaingan teknologi digital. Dari sisi jalur keuangan, mengguncang para global dapat memicu efek penularan. Meskipun eksposur keuangan Indonesia terhadap AS dan Cina relatif kecil, banyak investor global yang berinvestasi di berbagai kawasan, termasuk Indonesia. Ketika mereka mengalami kerugian di negara lain, penyesuaian portofolio dilakukan dengan menarik sebagian dana dari Indonesia yang berdampak pada pelemahan rupiah dan ditekankan di pasar keuangan domestik. Strategi jangka panjang. Dalam jangka panjang, langkah paling mendasar yang dapat dilakukan adalah memperkuat struktur ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas. Namun strategi ini membutuhkan waktu dan tidak dapat memberikan hasil secara instan, sehingga bersifat outside leg Arab kebijakan makroekonomi. Dalam kondisi eksternal yang sulit, kebijakan yang dapat segera dilakukan adalah kebijakan fiskal kontraksi untuk mendorong perekonomian domestik. Meskipun ruang fiskal terbatas akibat menurunnya penerimaan negara di sisi moneter, ruang kebijakan juga terbatas. Kenaikan suku bunga demi menjaga stabilitas rupiah justru berpotensi memburuk kondisi ekonomi. Oleh karena itu, menerima nilai tukar rupiah yang sedikit lebih lemah dapat menjadi pilihan untuk menjaga daya saing ekspor. Itu tadi presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.